yang hari ini sedang diuji dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, jangan merasa bahwa kita di atas segalanya. Ingat, bisa jadi besok lusa kita akan terjatuh, kemudian kita kehilangan apa yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, gak lama kok, sebentar. Berapa tahun maksimal biasanya? 5 tahun, 10 tahun. Ada saat kita berhenti dari itu semua. Maka saat dititipkan dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan lupa bahwa sesungguhnya yang menitipkan itu siapa? Allah. Begitupun seterusnya, jika ada di antara ayah bunda hadirin, kita semua yang hari ini sedang diberikan kesulitan, kesedihan, ujian yang menyakitkan, jangan putus asa, karena pertolongan Allah itu begitu luas, perlindungan Allah itu begitu sempurna, dan kita selama kita hidup pasti kita akan dibimbing dan diarahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan itu. Nah, pada kesempatan subuh ini coba kita akan sedikit mungkin membahas ujian-ujian yang berupa kesulitan dalam hidup saja. Ahilman, apakah semua di antara kita akan diuji dengan yang namanya kesulitan dalam hidup? Iya. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Syai', dengan sesuatu. Apa di antaranya? Minal khauf, manusia itu akan diuji dengan ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan kegoncangan jiwa. Ya, ada orang yang wafat, ada saudara kita yang wafat, ada saat kehilangan dan segala macam. Was samarat, dan buah-buahan. Maksudnya ada hasil dari apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kecewa misalnya. 1, ketakutan. 2, kelaparan. 3, kekurangan harta. 4, kegoncangan jiwa. 5, wassamarat, ada harapan yang tidak kunjung menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, di antara hadirin sekalian, ada tidak yang sedang disapa dengan ujian-ujian ini? Jika ada yang sedang disapa dengan ujian ini, maka lihat ujung ayatnya. Wabasyiris sabirin. Sesungguhnya ayah bunda kita semua sedang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini mohon maaf ya, mohon maaf, ada yang sedang merasa takut, gelisah. Misal tidak sedikit mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di antara kita ada yang harus dirumahkan. Mungkin ada di antara kita yang harus berkurang omset atau profit dari keuntungan bisnisnya. Atau barangkali ada di antara ayah bunda yang sedang punya persoalan di rumah tangganya. Ada yang sedang punya permasalahan di rumah tangganya atau keluarganya. Dan segala macam dalam kehidupannya. Maka jika kita merujuk kepada ayat ini, yakini, pahami bahwa ujian-ujian kesulitan itu adalah wabasyir, kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjut ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, maka dia hanya akan menjawab, sesungguhnya ini milik Allah, dan sesungguhnya semua ini akan kembali kepada Allah. Bahasa mudahnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan setiap perkara kesulitan dalam hidupnya kembali kepada Allah. Dia menahan diri, dia memilih sesuatu mana yang tidak dibenci oleh Allah. Dia hanya akan fokus mencari jalan keluar, mencari solusi yang jalan keluar solusi itu
adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa marah, dia bisa frustasi, dia bisa stres, iya, tapi dia tahu itu dibenci oleh Allah. Dia tahu itu perkara yang Allah tidak ridho dengannya. Maka dia memilih jalan lain mana yang barangkali Allah lebih ridho dengan dirinya. Jadi mohon maaf ya, sabar itu tidak identik dengan berdiam diri atau apa? Tidak identik dengan putus asa, bukan. Sabar itu memilih jalan terbaik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melanggar aturan-aturan Allah dalam kehidupannya. Itu sabar. Dan sikap ini menjadi penting. Jadi kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang disapa dengan kesulitan dan langsung cara berpikirnya adalah, oh iya, Allah sedang menitipkan pesan cinta, kabar gembira kepada kita dengan ujian-ujian ini. Ahilman, kenapa disebut dengan kabar gembira dari setiap ujian kesulitan itu? Mohon maaf, kalau boleh saya tanya, setuju atau tidak? Kita itu sholatnya bisa lebih khusyuk, doanya bisa lebih panjang, sujudnya bisa lebih lama jika sedang diuji dengan kesulitan. Betul atau tidak? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu kabar gembira? Yang barangkali Allah ingin menyapa hadirin sekalian. Allah ingin menghadirkan pesan cintanya melalui ujian-ujian itu agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajudnya jadi rajin, salat duhanya jadi rajin, ngaji Qur'annya jadi rajin, ke masjidnya jadi rajin, infak sedekahnya jadi rajin. Biasanya ketika sedang diuji, betul atau tidak? Maka saat dia diuji ya, dengan ujian yang tadi saya sampaikan, satu ada yang bentuknya kebahagiaan, satu bentuknya ada yang kesedihan, maka sebagai orang beriman dia punya sikap terbaik dalam hidupnya. Apa sikapnya? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Semua perkara, sesungguhnya semua perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan tidak akan didapatkan kebaikan ini kecuali bagi orang beriman. Bagaimana keadaannya? In asobathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara. Jika dia mendapatkan sesuatu yang madarat, yang sulit, yang sedih, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.